Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya share ya saham menarik untuk watchlist ya. Saham menarik untuk watchlist tanggal 31 Juli 2025. Ya, seperti biasa saya tidak mengajak beli jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang. Dan ya teman-teman paham ya bahwa keputusan buy and sell itu tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Terlebih di kondisi market yang lagi merah gini ya, jadi tidak ada kepastian saham yang saya informasikan atau rekomendasikan menarik itu akan naik ya. Jadi ya market hampir 1% hari ini ya, mostly banyak ya, kebanyakan saham-saham itu pada merah. Jadi ya teman-teman harus bertanggung jawab dan tetap melakukan analisa ulang. Hari ini tanggal 30 saya pikir saham-saham dari sektor CPO ya, palm oil ini lagi pada main. Jadi 3 watchlist saham saya itu mostly di saham-saham sektor ini gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang nanya kenapa kemarin saya nggak bikin konten. Jadi saya info hanya ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Jadi waktu malamnya saya nggak bisa screening gitu ya. Jadi paginya saya screening sekitar 15 jam yang lalu saya info nih tanggal 30 Juli saya ada info PGO, JAR sama BKSL ya. Jadi untuk PGO-nya sendiri ini kena dampak ya, kena dampak. Maksudnya kenapa kena dampak? Karena hari ini outflow foreign hampir 1T dan PGO jadi top nomor 2 yang paling top nomor 3 saham yang paling banyak dijual sama asing sekitar 163 miliar ya foreign outflow di PGO. Nomor satunya BBCA sama BMRI. Ini mungkin terkait dengan laporan keuangan kuartal kedua kayaknya ya. Jadi market kita nih lagi kurang oke, hanya beberapa saham-saham yang tertentu aja yang menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak suka switching saham, ya better walaupun nggak punya posisi, saran saya walaupun nggak punya posisi ya udah nggak apa-apa gitu ya, nggak usah paksain diri untuk trading. Ya marketnya koreksi sampai hampir 1%, saya pikir jadi probabilitas kita cari saham menarik itu jadi jauh lebih kecil. Saya sih ngelihat udah ada beberapa saham yang masih ada akumulasi tapi terkoreksi ya, jadi keseret gitu ya, keseret sama IHSG nanti deh. Tapi fokus saya hari ini adalah di saham-saham yang bergerak di sektor CPO gitu ya. Jadi saya bilang PGO, JAR sama BKSL. Kemarin PGO tadi merah tadi ya, JAR ini ARA ya. Kalau teman-teman berani ngejar di soalnya ini udah belasan persen naiknya waktu opennya ya. Kalau teman-teman ngejar nih masih wah keren kalau dapat barang ya. Kalau dapat barang. Dan ya satu lagi BKSL juga merah 3,8% ya. Jadi seperti itu. Dan ya saya sebelum masuk ke rekomendasinya saya mau bilang terima kasih dulu ya. Mau bilang terima kasih buat ibu nih kayaknya, Ibu Flora Reta ya, Flora Reta yang udah kasih traktir saya kopi gitu ya. Saya ucapin terima kasih, mudah-mudahan cuannya nanti makin banyak gitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ini urutannya nggak urut ya. Jadi seperti itu. Yang pertama LSIP. Nah, ini LSIP data transaksinya sebenarnya ini netral teman-teman. Tapi kalau ngelihat posisi chartnya secara teknikal ini breakout ya, nih. Yang pertama sahamnya breakout. Oke, sahamnya breakout ya, terus volume yang terjadi besar dan sektornya ini lagi perform ya. Jadi memang kelapa sawit ini lagi main semua. Ini rata-rata DSNG, AALI, GZCO ya. Jadi lagi pada main, jadi momentumnya ada. Dan saya hanya pilih 3 saham ya. Ini saham-saham yang menurut saya ini yang main ini bukan retail, asumsi saya ya, tapi saya juga bisa salah, disclaimer gitu ya, saya bisa salah. Makanya saya nggak ngajak beli jual ya, saya hanya info ini menurut saya menarik gitu ya. Jadi dia baru breakout LSIP ya, data transaksinya ini netral ya. Kenapa? Karena ini ya sama aja gitu ya, NI dia jual gitu, ditampung AZ jumlahnya, karena jumlahnya mirip-mirip gitu ya, makanya algoritmanya si Stockbit mengatakan ini netral. Ya menurut saya sih ini memang lagi ada momentumnya, baru breakout walaupun dia sempat ngejarum. Kita lihat aja pola pergerakannya besok gitu ya. Ini sahamnya liquid ya, 64 miliar value transaksinya. Seperti itu. Dan yang kedua DSNG ini juga sama ya, sawit-sawitan, perkebunan dan pabrik kelapa sawit gitu ya.
ada bidang pengolahan kayu juga dia sektornya, dan ini juga kalau saya perhatikan data transaksinya most likely ini bukan retail ya yang main. Jadi kemungkinan besar ini institusi-institusi yang udah mulai cari posisi. Kalau ngelihat chart intraday-nya dia naik 12% dan terlihat di area 1200 lebih dikit ya, 1200 lah ya. Ini adalah area support yang area dijaga ya di intraday-nya dia gitu ya. Kalau kita lihat chartnya gimana secara teknikal ya, sama volumenya ini memang udah beberapa waktu belakangan ini volumenya cukup lumayan besar, dan sahamnya ini cukup terlihat uptrend ya di atas MA10 dan MA20. Ini sebenarnya MA10 saya jarang pakai sih, ngeganggu. MA20 biasanya ya, dan ini kan posisinya karena dia mungkin sentimennya jadi opennya udah di atas, opennya gap up ya. Data transaksi tadi udah saya bahas. Oke, DSNG mungkin menurut saya besok masih akan ada potensi untuk bisa kasih cuan. Yang ketiga ini ada BWPT ya. BWPT ini saham yang kemarin juga beberapa waktu lalu sempat saya rekom, cuman ini waktu itu ada guyuran di sini dan balik lagi ya. Dan hari ini terjadi volume transaksi yang terjadi besar ya, breakout volume. Data transaksinya top buyer satunya XL. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman beranggapan gitu ya bahwa XL kan Stockbit ini adalah retail gitu ya, tapi melihat dari jumlahnya gitu ya, dia beli 500 ribu lot teman-teman, ini saya rasa ya suspicious ya, mencurigakan. Saya rasa Stockbit yang dipakai ini adalah nominee ya, bukan retail gitu ya, bukan retail, karena top buyer 2-nya YJ, SKI, GR ini nggak terlalu banyak ya lah ya retail yang pakai. Jadi menurut saya seperti itu, dan posisinya juga baru break lagi, jadi besok ini menurut saya akan ada volatilitas yang mungkin bisa berpotensi kasih kita cuan gitu ya, seperti itu. Dan ya mungkin cuma 3 saham menurut saya. JAR gimana? JAR juga ini kayaknya retail udah mulai banyak masuk ya. Saya selalu kasih informasi ke teman-teman bahwa tolak ukurnya tuh kalau seandainya retail udah mulai banyak masuk, suka-sukanya ya, biasanya gitu. Mungkin kadang juga saya salah, biasanya itu udah mulai berat geraknya gitu ya. Jadi seperti itu, dan JAR juga punya resiko besok kena suspend. Jadi makanya tidak masuk dalam rekomendasi saya gitu ya. Kalau tanya masih bagus. Jadi ini 2 kali arah ya, kemungkinan besar sih sebenarnya harusnya UMA dulu ya. Tapi nggak tahu, kalau bursa tahu-tahu suspend 1 ya berarti stop gitu ya, seperti itu. Juga mungkin besok teman-teman saham koin harusnya ini open dari FCA ya, keluar dari notasi khusus ya, karena setelah 2 hari suspend ya, 2 hari di tanggal 22 dan 23. Nah ini terlihat 20, harusnya kan 1 minggu ya, 1 minggu itu 5 hari bursa, jadi terlihat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 candle udah terjadi gitu ya. Harusnya besok dia open nih, cuman beritanya saya belum lihat ya. Nah ini belum ada ya, efek kode ini apa nih 30. Oh bukan ya. Jadi biasanya di sini muncul harusnya pembukaan kembali, bukan suspend ya, harusnya di keterbukaan, sorry. Harusnya di sini pencabutan efek. Nah ini tanggal 30. Oh belum keluar ya, kita lihat aja besok ya. Ya, jadi ya besok apakah si koin keluar dari papan pemantauan khusus gitu ya. Dan kalau misalnya dia keluar ya, sebenarnya sih kecenderungan saya nih karena beberapa waktu belakangan ini ada banyak retail dikasih dapat barang gitu ya. Ya kita lihat aja. Tapi ini kerennya koin ini underwriternya Lord KI ya, Cipta Dana, ini belum keluar sama sekali teman-teman. Ya belum keluar. Ini kayaknya market maker yang beli di pooling ya, kalau saya rasa MGCPYB yang beli di pooling, dan juga waktu dia proses naik di listing gitu ya. Jadi dia mungkin dapat barang karena dapat antrian terdepan gitu ya. Ini udah pada keluar, dan ini Excel-nya saya rasa Excel retail gitu, karena saya sempat ngelihat tadi transaksinya banyak lot-lot kecil yang dan-nya ya, di dan-nya lot-lot kecil seperti itu. Jadi kalau seandainya di open mudah-mudahan kalau merah dalam gitu kan, peraturan bursa masih 15% ya, kalau dia merah dalam ya mungkin di sini
di range 115 gitu ya, 115 turunnya berarti harga 680-an, dan ketika dia rebound atau V-shape ya mungkin bisa bermanfaat ya, bisa kita manfaatkan gitu ya, kita manfaatkan untuk cari cuan. Tapi kalau enggak juga saya rasa saya nggak mau ngejar ya. Ini koin dan CDY saya udah hilang barang ya, udah TP dua-duanya barang IPO. Ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk besok saham-saham dari sektor CPO ya, 3 yang utama saya pantau: LSIP, DSNG, dan juga BWPT. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.